Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua masih dalam kondisi yang sehat dan penuh sukacita. Saya baru-baru berpikir bahwa rasanya sudah terlalu lama kita di rumah, sudah terlalu lama kita melakukan ibadah. Mungkin ada yang ibadah bersama-sama dengan saudara, ada juga yang ibadah sendiri di dalam kamar. Saya juga mengalami hal seperti itu, tapi saya percaya bahwa dimanapun kita mengadakan ibadah kita dengan hati kita yang terbuka, dengan sungguh-sungguh kerinduan kita datang, Tuhan hadir di antara kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir dalam hati kita, bahkan dalam hidup kita. Saat ini saya mau mengajak teman-teman, mari kita memuji, menyembah Tuhan kita. Mari kita satukan hati kita, meskipun kita berada di tempat yang berbeda-beda, tapi biar hati kita tetap satu hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk hari ini Tuhan. Saat ini kami mau berikan hati kami Tuhan. Kami mau naikkan puji-pujian hanya bagi nama-Mu Yesus. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami percaya Roh-Mu yang kudus memenuhi hati kami, hadir di tempat kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kau penolong kami Tuhan. Penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sebab Kau Tuhan penolong kami Yesus. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau yang pegang kami Yesus. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau kekuatan kami Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu
segalanya. Dengan lembut nyatakan, Kau Tuhan penolong kami. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami Yesus, gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hanya padamu Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh ya Tuhan, Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya, Kau yang terutama Yesus. Yesus, kami berseru Tuhan. Yesus, kami serukan ditinggikan. Haleluya, haleluya. Ini sembah kami, ini pujian kami. Hanya bagi nama-Mu Yesus, Yesus. Segala terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Segala
Hanya padamu Yesus kami berseru Tuhan, sebab Kau pengharapan kami, Kau pertolongan kami Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini pujian kami hanya bagi nama-Mu Yesus. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Kami percaya Kau hadir Tuhan. God here and now, be lifted up, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God hears, God here and now, be lifted up, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Yes, Jesus. Kami milik-Mu Tuhan. Kami percaya hidup kami di dalam-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan dalam hati kami, dalam hidup kami Yesus. Tiba saatnya kami akan menyambut firman-Mu Tuhan. Kau yang buka telinga kami, berkati hati kami Tuhan. Kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dan biar benih firman-Mu Tuhan boleh
boleh berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, pakai mulut lidahnya Tuhan. Biar isi hati-Mu saja yang tersampaikan melalui mulut lidah hamba-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu sahabat pelajar dan sahabat Excel yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Dan mari sama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam Keluaran 27 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala di dalam kemah pertemuan, di depan tabir yang menutupi tabut hukum. Haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Sahabat pelajar dan sahabat Excel yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema generasi lentera. Sahabat pelajar dan sahabat Excel, kita pasti tahu apa itu lentera. Lentera merupakan alat penerangan atau sumber cahaya. Pada zaman dulu orang menggunakan lentera untuk menerangi rumah mereka, untuk menerangi ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah mereka. Dan pada saat ini zaman sekarang kita kenal itu dengan lampu yang sudah menggunakan aliran listrik. Pada zaman dahulu untuk menyalakan suatu lentera digunakan minyak. Digunakan bahan bakar minyak untuk yang disambung ke sumbu dan dibakar, dan lentera itu dapat menyala dan menghasilkan sumber cahaya. Lampu atau lentera dalam bait Allah harus terus-menerus menyala karena melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Ketika kita membaca dalam Keluaran 27 ayat yang ke-20 dikatakan ada suatu ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada umat Allah pada saat itu, dikatakan bahwa haruslah kau perintahkan kepada orang Israel. Ini adalah suatu yang merupakan suatu keharusan. Dikatakan haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Jadi untuk lampu di dalam bait Allah ini tetap menyala, atau lentera dalam bait Allah ini tetap menyala, dikumpulkanlah buah-buah zaitun, ya, buah-buah zaitun yang sudah matang lalu ditumbuk, dihancurkan agar tetap menyala. Jadi lampu dalam bait Allah itu adalah hasil dari buah zaitun yang dikumpulkan, yang ditumbuk melalui suatu proses yang luar biasa sehingga menghasilkan minyak yang murni, minyak yang lembut sehingga lentera itu dapat menyala di tempat kudus. Melalui kebenaran firman Tuhan ini yang kita baca, ada satu hal yang perlu kita pahami. Untuk menyalakan suatu lentera dibutuhkan minyak yang murni, minyak yang halus. Hari ini kita membahas suatu tema generasi lentera. Kalau kita hidup dalam zaman yang modern, dikatakan zaman digital, semuanya serba digital. Bagaimana kita bisa menjadi lentera?
Bagaimana kita bisa menjadi terang di zaman sekarang, di zaman yang penuh dengan konten-konten, di zaman yang penuh dengan kehidupan kita sehari-hari diliputi dengan sosial media. Kita hidup dengan zaman ini. Bagaimana kita dapat menjadi lentera di tengah-tengah zaman seperti ini? Dibutuhkan suatu proses yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Seperti buah-buah tadi. Dikumpulkanlah buah-buah zaitun, dihancurkan, ditumbuk sehingga menghasilkan suatu minyak yang murni. Ada proses. Sahabat pelajar dan sahabat Excel, kita harus pahami bahwa Tuhan memanggil generasi-generasi lentera dari setiap zaman, atau generasi-generasi terang yang membawa terang kemuliaan Allah, menghadirkan terang kemuliaan Allah, menghadirkan cahaya Allah di tengah-tengah dunia dari generasi ke generasi. Kita baca dalam 1 Samuel 3, Allah memanggil generasi lentera. Ya, ada generasi lentera dalam 1 Samuel 3 ayat yang ketiga. Bagaimana Allah memanggil generasi lentera atau generasi yang membawa cahaya Allah hadir di tengah-tengah dunia. Kita baca firman Tuhan dalam 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Sahabat pelajar, sahabat Excel yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab mengatakan, Alkitab menulis Samuel yang masih muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Dan pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Ketika di zaman Samuel ini adalah suatu masa di mana firman Tuhan mulai lagi tidak berkumandang. Di mana penglihatan, nubuatan sudah mulai jarang. Oleh karena kehidupan bangsa Israel pada masa itu mereka hidup di dalam kejahatan. Mereka hidup semau-maunya mereka. Sehingga Allah tidak berbicara kepada mereka. Bahkan tidak berbicara juga kepada iman Eli pada masa itu. Tetapi Allah memanggil Samuel menjadi generasi lentera di masanya. Dan hari ini Allah sementara memanggil generasi-generasi lentera yang hidup di zaman digital saat ini. Bagaimana generasi-generasi lentera itu memberikan cahaya kepada dunia yang penuh dengan dosa ini. Dunia yang penuh dengan godaan ini. Dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Allah sementara memanggil generasi cahaya, generasi lentera untuk menerangi dunia di zaman digital ini. Siapakah orangnya? Saudara dan saya. Generasi Fresh G dan Excel. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi generasi lentera, untuk memberikan cahaya kepada dunia yang semakin hari semakin gelap. Dalam kisah 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 3 adalah suatu kisah di mana Allah memanggil Samuel sebagai generasi lentera untuk menyatakan kehendak Allah dan isi hati Allah. Tugas Samuel pada saat itu adalah menjaga tabut Allah. Mari kita baca, dikatakan dalam ayat yang kedua, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Jadi tugas Samuel waktu itu adalah menjaga tabut Allah. Sahabat pelajar dan sahabat Excel yang dikasih oleh Tuhan. Ciri-ciri generasi lentera. Apakah ciri-ciri generasi lentera ketika kita membaca dari Keluaran
Keluaran 27 ayat 20 sampai 21 dan dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 3 ini. Kita melihat ciri-ciri generasi lentera. Ciri-ciri generasi lentera adalah memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut. Hati yang diperoleh dari buah-buah kehidupan yang sudah diproses. Jadi kita harus memiliki hati yang lembut. Memiliki hati yang lembut itu ada proses yang harus kita lewati. Bagaimana kita buah kasih kita, buah sukacita kita, buah damai sejahtera kita, buah kesabaran kita. Itu diproses oleh Allah supaya kita menghasilkan hati yang lembut. Di dalam dunia pekerjaan kita mungkin sebagai kaum muda yang bekerja. Ada saja orang-orang yang tidak senang dengan kita. Ada saja orang yang ingin menjatuhkan kita. Ada saja orang yang menceritakan hal-hal yang buruk tentang kita di belakang kita. Bagaimana sikap hati kita? Bagaimana perasaan kita? Pasti tentunya kita marah, bukan? Saya pun demikian. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita menganggapnya sebagai sahabat kita menganggapnya sebagai teman kita, tetapi di belakang kita dia menusuk kita. Dia menceritakan kita yang jeleknya kita diceritakan. Dia berupaya untuk menjatuhkan kita supaya kita jatuh. Bagaimana hati kita? Bagaimana perasaan kita? Apa yang kita lakukan ketika kita mengalami hal yang demikian? Saudara, setiap orang pasti mengalami hal yang demikian. Tetapi apakah hati kita lembut ketika kita mengalami proses yang demikian? Suatu ketika saya mengalami hal yang seperti itu. Saya berbuat baik dengan orang, saya mengasihi dia seperti saudara saya sendiri. Tapi apa yang dia lakukan di belakang saya? Dia menjelek-jelekan saya dan berupaya untuk menjatuhkan saya. Ketika saya mendengar berita itu, saya sempat kecewa tentunya sebagai manusia. Saya kecewa. Tetapi ketika saya mengalami kekecewaan, ketika saya mau marah, Roh Kudus yang berdiam diri dalam hati saya mengatakan, jangan marah, mengucap syukurlah karena hatimu sementara diproses untuk menjadi hati yang lembut. Waktu saya mendengar suara hati saya mengatakan demikian, suara hati saya yang diterangkan oleh Roh Kudus, bahwa engkau sementara diproses. Hatimu sementara diproses untuk memiliki hati yang lembut. Apa yang ketika itu saya harus berhadapan kembali dengan dia. Ketika saya berhadapan dengan dia, saya tidak melihat lagi kesalahannya. Saya melupakan kesalahannya. Saya melupakan apa yang dia sudah perlakukan terhadap saya. Bukan berarti saya tidak mengingatnya. Saya tahu dia sudah melakukan seperti itu, tapi saya sudah mengampuni dia. Dan ketika saya berjumpa dengan dia, sikap saya terhadap dia tidak berubah. Kebaikan saya terhadap dia tidak berubah. Karena saya tahu bahwa Allah sementara memproses hati saya supaya saya bisa memiliki hati yang lembut. Teman-teman pelajar dan sahabat Excel yang dikasih oleh Tuhan. Menjadi generasi lentera harus memiliki hati yang lembut. Supaya apa? Orang yang berbuat jahat melihat cahaya yang ada di dalam diri kita. Melihat cahaya yang ada di dalam kehidupan kita. Melihat kelemah lembutan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Menjadi generasi lentera ada suatu proses yang harus kita lewati. Ketika buah kesabaran kita diproses, dihancurkan, diremukkan, bagaimana sikap kita. Ketika buah sukacita kita dihancurkan, diremukkan, bagaimana perasaan kita. Ketika buah damai sejahtera kita dihancurkan, diremukkan, bagaimana dengan kita. Ketika buah penguasaan diri kita dihancurkan dan diremukkan, apa respon kita? Ketika buah-buah dari kehidupan kita diremukkan,
Ingatlah bahwa Allah sementara melembutkan hati kita untuk Dia pakai menjadi generasi lentera untuk memberikan cahaya bagi orang-orang yang sementara tinggal di dalam kegelapan. Orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, orang-orang yang melakukan ketidakadilan dalam kehidupan kita. Itu adalah proses untuk melembutkan hati kita. Itu adalah proses untuk membuat kita memiliki hati yang lembut. Dan percayalah, ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, maka orang itu akan melihat cahaya di dalam kehidupan kita. Ciri yang kedua, generasi lentera menjaga tabut Allah. Seperti yang kita baca dalam 1 Samuel 3 tadi. Tugas Samuel menjaga tabut Allah. Seorang generasi lentera harus memelihara hukum-hukum atau firman Allah di dalam hidupnya. Generasi lentera dia menjaga benar-benar larangan-larangan. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dia hidup lurus-lurus di hadapan Tuhan. Tidak belok ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Tetapi lurus dalam kehidupannya. Dia mentaati firman Tuhan. Mengikuti tita-tita Tuhan. Sebagai generasi lentera kita harus belajar mengikuti perintah-perintah Tuhan. Bagaimana kita dapat mengerti perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita? Tentunya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan itu setiap hari, bukan? Seorang generasi lentera, dia akan hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Sahabat pelajar, sahabat Excel yang dikasih oleh Tuhan, apa yang mempengaruhi tindakan kita? Ya, apa yang kita dengar, apa yang kita nonton, itu mempengaruhi tindakan dan pikiran kita. Kalau setiap hari kita mendengarkan renungan firman Tuhan, setiap hari kita menyembah Tuhan, setiap hari kita menyanyikan pujian-pujian, penyembahan di hadapan Tuhan, setiap hari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang akan mempengaruhi pikiran kita. Maka firman Tuhan itulah yang akan mempengaruhi hati kita. Maka firman Tuhan itulah yang akan keluar dari mulut kita. Seorang generasi lentera harus menjaga firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Dan mengucapkan firman Tuhan itu selalu di dalam kehidupannya. Dan percayalah bahwa setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut kita, ketika kita berbicara kepada orang yang tinggal dalam kegelapan, mereka akan melihat cahaya Kristus karena firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Seorang generasi lentera harus menjaga firman Tuhan dan hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan. Hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang generasi lentera? Memelihara hubungan dengan Allah. Ketika kita lihat Samuel, dia hidup di zaman orang-orang bangsa Israel yang tidak lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Samuel hidup di generasi orang-orang yang berbuat jahat. Bahkan orang-orang yang melayani di bait Tuhan pun melakukan hal-hal yang jahat. Motivasi dan hati mereka sudah tidak murni. Bayangkan, Samuel hidup dalam generasi ini. Generasi di mana hati orang sudah tidak murni untuk melayani Tuhan. Tetapi Samuel tetap menjaga hatinya menjadi murni. Kenapa hatinya bisa menjadi murni? Karena dia memelihara hubungan dengan Allah. Orang yang menjaga hubungan dengan Allah, otomatis hatinya akan terus dijaga oleh Allah, dijaga oleh Roh Kudus. Sehingga mereka peka mendengarkan suara Allah. Sehingga Samuel bisa mendengar ketika dia dipanggil Samuel. Dia kira Imam Eli yang memanggil dia. Dia datang ke Imam Eli. Imam Eli katakan, tidurlah, saya tidak memanggil kamu. Dia pergi lagi. Dia tidur di dalam bait Allah. Ketika dia tidur, dia kata ada suara lagi, Samuel. Dia berlari lagi.
Ya Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Imam Eli katakan, saya tidak memanggil kamu. Pergilah tidur kembali. Yang ketiga kali dia katakan, Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Waktu dia dipanggil Samuel, mengertilah Imam Eli bahwa yang memanggil Samuel adalah Allah. Sehingga Imam Eli katakan kepada Samuel, ketika engkau mendengarkan suara itu, katakan, ini aku Tuhan, berbicaralah. Apa yang harus aku kerjakan? Hari ini Allah sementara berbicara, memanggil nama saudara dan nama saya. Allah sementara memanggil kita semua, memanggil nama kita untuk menjadikan kita generasi lentera, untuk membawa orang kepada terang cahaya Kristus. Apakah kita mau katakan, Tuhan ini saya, pakai saya untuk menjadi generasi lentera, menjadi generasi cahaya untuk menerangi generasi saya hari ini. Allah sementara memanggil saudara dan saya untuk dapat menjadi terang, menjadi cahaya bagi generasi ini. Sahabat pelajar dan sahabat Excel yang dikasih oleh Tuhan. Generasi lentera, generasi yang memiliki hati yang lembut. Hati yang menjaga firman dan hati yang memelihara hubungan dengan Allah. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, jadikan kami generasi lentera yang memberikan cahaya terang kasih Kristus di tengah-tengah zaman digital ini. Berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan, apa yang harus kami lakukan supaya kami menjadi terang bagi generasi kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan terus menerus. Dan tuntun langkah kami melalui kuasa Roh Kudus. Agar kami berjalan dalam anugerah Tuhan untuk menerangi dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.